Halo teman-teman subscriber channel YouTube Sahabat Rangga ataupun yang belum subscribe, ketemu lagi sama saya. Kali ini aku mau ngejelasin atau berbagi pengalaman atau berbagi bagaimana cara saya kalau membunyikan kendang ciblon atau suara-suara yang bisa dihasilkan di dalam kendang ciblon. Ini cuma berbagi pengalaman aja ya, bukan untuk mengajari atau sebagainya. Oke, kita mulai ya. Satu persatu kita mulai. Sebelumnya yang perlu diketahui, yang sebelah kanan layar ini bagian tak atau bagian yang kecil, terus yang sebelah kiri layar ini bagian bem. Ini tak sama bem. Oke, yang pertama kita review yang tangan bagian kanan ya kawan-kawan, atau yang bem. Bagian bem ini ada beberapa suara, yaitu sebagai berikut. Pertama, suara den lepas ya. Ini dia den lepas, dilepas, tangan kiri dilepas. Yaitu suara tung di bagian tengah yang bem itu, tangan yang sebelah kiri dilepas seperti ini. Nah, diumbar kalau bahasa di Jawanya. Den tung tung, ini dia tung. Kita cari suara yang paling bersih pokoknya. Kita udah menemukan dua suara ya. Selanjutnya suara ketiga yaitu ket. Suara ket ada di sini, ada di tengah-tengah bagian bem, tapi dengan bagian tak ditutup. Ini ket dengan tangan mingkup. Ket dengan tangan mingkup. Ada juga ket dengan tangan begar. Ket dengan tangan begar seperti ini. Oh, kret, suaranya lebih di kret gitu. Itu semua bisa dipakai, bisa digunakan ya kawan-kawan, sesuai dengan kebutuhan. Ada juga gerak tambahan, itu biasanya gerak refleks kalau yang sudah sering bermain kendang. Namanya hen. Nah, seperti ini. Hen, atau bisa juga pakai jari. Bisa juga kedua-duanya. Yang suara selanjutnya yaitu suara det. Suara det ini di bagian bem juga, tapi dengan bagian tak ditutup, sama seperti ket tadi, supaya suaranya mati, enggak landung, kalau enggak memanjang. Kalau orang Jawa itu landung ngaran ini. Seperti ini ya suara det. Dipukul dengan agak ditekan dan bagian tak ditutup. Bagian taknya ditutup. Itu bagian bem ya teman-teman. Jadi di bagian bem tadi ada beberapa suara, yaitu diantaranya ini den, tung, ket, kanan ditekan, ket, sebelah kiri ditekan, ket, sebelah kiri ditekan, dan ket, tung, det juga ditekan sebelah kiri.
Nah, itu bagian-bagian tempat menghasilkan suara di bagian bem. Selanjutnya kita ke bagian tak atau sebelah kiri ya. Di bagian tak ada beberapa bunyi, di antaranya tak, tong, lung, tak, tong, lung, tak sendiri, tak. Dan tak ini pun setiap pemain kendang beda-beda cara memainkannya. Ada yang seperti ini, ada yang seperti ini, biasanya dinamakan nyangkol. Pokoknya menurut kebutuhan. Nanti kalau sudah ahli pasti bisa menentukan kalau bagian ini mau gimana, bagian ini mau gimana gitu. Kalau menurut saya, ini pendapat saya ya, itu semuanya baik dan semuanya benar sesuai dengan kebutuhan. Yang penting dapat suara yang paling jernih. Bagian tak isinya tak, tong, tong, tong bisa jari 1, biasanya jari manis, bisa juga jari 2 atau jari 3. Ulangi ya, tak, tong, lung, ada juga tok, 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 tak, tak sama tok beda. Tok agak pinggir, kalau tak ke tengah. Tok, tak, tong, lung. Itu teman-teman suara-suara di bagian tak untuk dasar-dasarnya. Untuk pengembangan atau untuk pemanis ada bunyi-bunyi tertentu. Contoh-contohnya ini. Ada kret, kret, sut. Ada gitu. Itu hanya untuk pemanis-pemanis bagi yang sudah terbiasa main kendang. Itu dulu ya teman-teman buat bahan belajar bagi pemula. Sekarang kita coba aplikasikan yang populer itu kendang langgam saja. Satu gongan sekarang langgam itu ya, ini cuma untuk dasar, untuk mempermudah belajar aja. Semoga bermanfaat. Ayo kita mulai. Lagunya Nyidam Sari yang populer, Nyidam Sari. Sliramu sekar melati, aku kumbang Nyidam Sari. Umpama sliramu margi wong manis, aku kang bakal itu sekarang sederhana kalau untuk ngendangi sebuah langgam gitu. Sekarang kita coba, kalau kita sudah terbiasa bermain kendang mungkin bisa dengan variasi-variasi tertentu. Ayo kita bermain lagi lagu yang sama. Umpama sliramu sekar melati, aku kumbang Nyidam Sari. Umpama sliramu margi wong manis, aku kang bakal ngliwati. Nah, itu tadi sedikit pembelajaran, terus sedikit review tentang bunyi-bunyi di dalam kendang ciblon. Semoga bermanfaat, semoga bisa buat bahan belajar teman-teman yang suka kendang. Di kolom komentar silahkan teman-teman berkomentar atau request bahan pelajaran buat konten selanjutnya. Terima kasih masih setia di channel Sahabat Rangga.
Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Dan kalau konten ini bermanfaat, mohon bantuannya untuk share supaya teman-teman ikut bisa belajar bersama. Terima kasih. Selamat sehat selalu teman-teman.